Kepala sekolah di setiap sekolah yang tersebar di Kota Bitung dilarang memegang dana bantuan operasional sekolah, karena hal tersebut merupakan tugas bendahara. Hal ini ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Franky San SHMH di Sosialisasi Pencegahan Hukum, terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, Kamis, 7 April. Bertempat di gedung Sekolah SMP Negeri 2 Bitung, kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Eugeni Mantiri, Sekretaris Dinas Fonitu Mundo, para kepala bidang, dan seluruh kepala sekolah dasar, SMP dan SMA. Kajari mengatakan hal ini demi menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS di sekolah. Apapun alasannya, kata dia, kepala sekolah tidak diperkenankan untuk memegang dana BOS. Sebaiknya, kepala sekolah fokus pada tugas manajerial di lembaga sekolah yang dipimpin, agar lebih maju dan bermutu. Walaupun begitu, kepala sekolah tetap memantau selaku penanggung jawab di sekolah, agar dana BOS tepat sasaran, dan tidak melanggar petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis dari penggunaan dana tersebut. Kepala sekolah harus memahami dan koordinasi antara bendahara dan komite sekolah sehingga ada satu pemahaman pemanfaatan dana BOS sehingga dana BOS itu lebih transparan. Kajari Bitung juga dengan lantang membeberkan bahwa pihaknya menerima 12 laporan dari wartawan, LSM dan masyarakat terkait dana BOS yang dipegang oleh kepala sekolah. Ada wartawan, ada LSM, ada orang tua yang melapor kepada saya. Bapak, sekolah ini, DP kepala sekolah, pegang uang BOS, bendaharanya tak pegang dulu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Itu kepala sekolah yang bikin sendiri. Bendahara hanya tanda tangan. Laporan yang masuk, ada bendahara yang tolak menandatangani. Tapi pakai berbagai cara, bendahara akhirnya tanda tangan. Ada di sini. Nanti saya akan panggil secara tersendiri. Saya sedih kalau harus panggil seorang guru. Pengalaman kemarin, saya harus tanda tangan surat perintah penyidikan, surat perintah penetapan tersangka dengan air mata yang harus turun. Tugas guru mempersiapkan generasi masa depan yang baik, kokoh untuk membangun negeri ini. Dirinya menegaskan bahwa hal ini sangat fatal, karena bukan tupoksi dari kepala sekolah, melainkan tugas dari bendahara. Bahkan, dirinya mewanti-wanti kepala sekolah, agar dana BOS jangan disentuh jika ingin tidur nyenyak. Kami sudah menerima laporan lebih dari 10 kepala sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, yang pada saat pencairan dana BOS, mereka, para kepala sekolah ini memegang dana tersebut. Seharusnya bendahara yang pegang dana itu untuk kemudian dipergunakan sesuai dengan RAKS-nya. Namun kenyataannya mereka yang pegang, mereka yang gunakan, mereka yang buat pertanggungjawaban sendiri. Belum ada laporan mana yang berindikasi korupsi, tetapi dari potensi yang ada ini saya melihat saya harus mencegah. Stop mulai hari ini kepala sekolah pegang dana BOS, diserahkan kepada bendahara untuk mengelolanya. Para kepala sekolah, tugas pokok fungsi dan wewenang kepala sekolah sebagai top manager di dalam lingkungan sekolah. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelian bahan-bahan atau penggunaan dana BOS, itu sudah ada tugas masing-masing. Bendahara ditugaskan menerima, membukukan, mengelola, mengeluarkan, dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Biarkan bendahara yang melaksanakan itu. Jangan kepala sekolah mengambil alih tugas dari bendahara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Eugeni Mantiri dalam kesempatannya mengucapkan terima kasih kepada Kajari Bitung yang terus mengingatkan para kepala sekolah agar terhindar dari jeratan hukum. Ia menuturkan bahwa upaya Kajari Bitung tersebut sebagai bentuk perhatian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Kepala sekolah katanya mengelola sendiri dana BOS, tapi itu belum bisa dipastikan, jadi kita menunggu saja. Jadi sebenarnya untuk pencairan dana BOS sudah dilaksanakan. Tinggal kalau dia kepala sekolah mengelola dana BOS sendiri itu kita belum bisa sebab belum lihat kenyataan. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Kajari bahwa ada sebagian yang dilaporkan oleh teman-teman wartawan, teman-teman LSM menyangkut kepala sekolah. Nanti kami akan bina kepala sekolah. Tetapi kalau menyangkut aturan mekanisme sudah disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, fungsi daripada kepala sekolah apa, fungsi daripada bendahara apa, fungsi daripada operator apa. Mungkin kalau itu pun pernah dilakukan kepala sekolah, kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bitung memohon maaf dan akan dibina Bapak Ibu kepala sekolah supaya mereka mengembalikan fungsi yang sebenarnya, fungsi daripada bendahara di pengelolaan dana BOS di sekolah mas. Dirinya pun dengan lantang menyatakan, jika ada temuan dari Korps Adiaksa terkait pelanggaran hukum yang dilakukan berulang-ulang oleh kepala sekolah, pihaknya meminta untuk diproses sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Dari Kota Bitung, Rainaldi Pratama melaporkan.